dahulu. Oke, untuk ketua kelasnya Bu Kahar, silakan pimpin doa. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar mari kita berdoa sesuai tema masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, saya absen dulu ya. Dengar namanya baik-baik. Abdul Kahar, Hadir Bu. Rosita, Koma, Novi, Bu Ade Safira, Hadir Bu. Kasmiati, Hadir Bu. Asna, Hadir Bu. Alif, Tidur. Jihadsya, Hadir Bu. Krisna, Hadir Bu. Sarwati, Arni. Oke, baik ya. Oke, sebelum saya masuk ke pelajaran ada beberapa peraturan dalam kelas saya. Untuk yang bertanya ada nilai, untuk yang menjawab pertanyaan ada nilai, dan untuk yang mau menanggapi ada nilai. Siap ya? Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan bahas mengenai konfigurasi elektron. Sebelumnya sudah dibahas di pekan-pekan lalu tentang teori atom itu berhubungan dengan konfigurasi elektron. Ada yang tahu konfigurasi elektron? Bisa dilihat di slide bahwa konfigurasi elektron itu adalah pengisian elektron pada kulit atom, atau konfigurasi elektron itu menyatakan susunan elektron pada kulit atom. Nah, konfigurasi elektron ini berdasarkan teori atom Niels Bohr. Oke, ada yang tahu apa teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr? Ada yang bisa menjawab? Kan sudah disinggung di pertemuan sebelumnya tentang teori atom, betul ya? Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang teori atom, salah satunya tentang teori atom Niels Bohr. Ada yang tahu? Oke, teori atom Niels Bohr menyatakan singkatnya seperti ini. Atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom yang bermuatan positif dikelilingi dengan elektron-elektron dalam lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Nah, bisa lihat pada gambar, di situ ada kulit K, kulit L, kulit M, dan kulit N. Betul ya? Nah, untuk di kulit K atau kulit kedua itu maksimal diisi oleh dua elektron. Untuk di kulit L maksimal diisi 8 elektron, di kulit M maksimal diisi 18 elektron, dan di kulit N maksimal diisi 32 elektron. Nah, dalam pengisian konfigurasi elektron juga ini itu ada beberapa aturan. Nah, ada 3 aturan yang berlaku dalam konfigurasi elektron. Ada yang pertama aturan Aufbau atau prinsip Aufbau, yang kedua ada aturan Hahn, dan yang ketiga ada larangan Pauli. Nah, bisa dilihat pada slide, prinsip Aufbau itu menyatakan elektron dalam suatu atom akan berada dalam kondisi yang stabil bila mempunyai energi yang rendah, sedangkan elektron-elektron berada pada orbital dengan yang membentuk subkulit. Artinya begini, dalam prinsip Aufbau itu menyatakan pengisian elektron itu dari kulit terendah dulu, baru melangkah ke kulit yang lebih tinggi. Misalkan seperti gini, itu ada 1s. Jadi dia itu dari yang paling rendah itu 1s berakhir di 8s. Contohnya seperti apa? Oke. Yang pertama ada aturan Aufbau. Nah, oke, contohnya misalkan seperti kita ambil contoh natrium. Nomor atomnya 11. Nah, karena kulit yang paling terendah 1s, maka di sini kita isi 1s. Nah, untuk aturan Aufbau untuk subkulit S itu dia itu maksimal 2 elektron. Kalau untuk kulit P itu dia maksimal 6 elektron. Untuk kulit D dia maksimal 8 elektron. Untuk kulit F dia itu 14 elektron. Jelas? Nah, karena dia ini 1s, maka muatannya dia 2. Maka di sini 1s S2. Jelas? Oke, kita lanjut ke kulit kedua, di mana ada subkulit S dan subkulit P. Nah, S ini kan tadi muatannya 2. Nah, P dia muatannya 6. Jadi di sini bisa lihat ada 2, ada 8. Ini udah 10, berarti kurang 1. Kita melangkah ke kulit yang ketiga. Nah, S dia kan muatannya 2, tapi karena di sini tinggal kurang 1, maka kita mesti cek 3s1. Jelas? Maka ini dia ada 11. Nah, konfigurasi elektron ini juga dalam prinsip Aufbau itu menyatakan kedudukan atau posisi suatu unsur atau atom dalam tabel periodik
Prodik unsur di mana kita lihat dari elektron valensinya dan jumlah kulit. Jumlah kulit menyatakan periode. Elektron valensi menyatakan golongan. Nah, untuk konfigurasi elektron S dan P itu golongan A. Unsur golongan A. Untuk berakhir ketika konfigurasi berakhir subkulit S dan D, maka dia itu golongan B atau unsur transisi. Jika berakhir di kulit S dan F, maka golongan lantinida dan aktinida. Jelas? Nah, karena di sini elektron valensinya 1 terus berakhir di konfigurasi S, maka dia golongan 1A periode ke dalam tabel periodik unsur. Jelas? Nah, ada yang tahu elektron valensi apa? Ada yang bisa menjawab? Iya betul, elektron pada kulit terluar. Siapa namanya? Oke. Elektron pada kulit terluar. Jadi ketika kita konfigurasi elektron terus terdapat kulit terluar, itu dinamakan elektron valensi. Oke, contoh lain misalkan Cl. Nah, berarti kita konfigurasi 1S 2, terus 2S2 2P6, lalu 3S2 3P berapa? 5. Maka dia di sini elektron valensinya tuh 7 karena berakhir di konfigurasi elektron S dan P, berarti dia golongan 7A karena berakhir di jumlah kulit ketiga, maka dia periode ketiga. Jelas? Terus bagaimana konfigurasi elektron untuk dalam bentuk ion? Nah, kita ambil contoh ini Na. Untuk Na plus. Nah, perlu kita ketahui bahwa nomor atom itu menyatakan kedudukan elektron dan proton. Betul ya? Karena nomor atom itu jumlah dari proton dan elektron. Nah, karena dia di sini plus, berarti dia melepaskan 1 elektron. Berarti di sini kita kurangi 1, berarti tinggal 10. Berarti dia konfigurasinya ini hilang. Jadi tinggal berakhir di 2S2 dengan P6. Nah, untuk konfigurasi elektron yang untuk ion ionik itu dia mirip dengan gas mulia. Jelas? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya, paham ya? Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Ada namanya aturan. Ada kuis saya nih. Ini yang S kan 2, P6, D itu 10 ke 8. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Ada namanya aturan hal. Bisa dilihat di slide bahwa dalam kondisi stabil elektron akan menempati subkulit secara sendiri-sendiri dengan nilai kuantum spin yang sama. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan dalam kondisi stabil itu kalau kita misalkan dalam sebuah orbital kita harus mengisi itu tingkat yang sekarang terisi baru kita menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Misalkan ada contohnya oksigen. Nah, oksigen kan 8, nomor atomnya 8. Nah, konfigurasinya itu 1S2 2S2 2P4. Betul ya? Nah, maka dia elektron valensinya 6. Nah, dalam aturan kita kenal namanya istilah orbital. Nah, untuk orbital subkulit S itu dia orbitalnya hanya 1. Kalau P dia ada 3. Untuk subkulit D dia tuh orbitalnya ada 5. Untuk subkulit F dia orbitalnya ada tuh 7. Nah, karena di sini dia S muatannya 2 elektron, maka kita menggambarkan spin ke atas lalu spin ke bawah. Karena 2 jadi spin atas spin bawah. Jelas? Kita tidak bisa melangkah ke 2P4 kalau 2S belum terisi. Itu yang dia jelaskan dalam aturan. Jelas? Nah, karena di sini elektron valensinya muatannya di sini subkulit P4, maka kita isi ingat harus setara spin ke atas dulu lalu spin ke bawah. Seperti begini. Jelas? Untuk aturan hal yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke
Aturan yang ketiga namanya larangan Pauli. Larangan Pauli. Nah, seperti yang dijelaskan di PPT yang tertera, larangan Pauli adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Wolfgang Pauli pada tahun 1925. Nah, berdasarkan prinsip larangan Pauli dapat disimpulkan bahwa jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Nah, jadi menurut larangan Pauli itu dalam 2 elektron itu tidak mungkin ada 4 bilangan kuantum yang sama. Nah, dalam larangan Pauli kita kenal istilah bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum itu ada 4. Ada yang pertama bilangan kuantum utama yang disimbolkan dengan N. Yang kedua ada bilangan kuantum azimuth yang disimbolkan dengan L. Yang ketiga ada bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M, dan yang keempat ada bilangan kuantum speed. Nah, bilangan kuantum utama ini berhubungan dengan jumlah kulit. Kalau azimuth itu berhubungan dengan subkulit S, P, D, dan F. Kalau untuk magnetik itu isian kamar atau isian orbital. Nah, untuk spin ini arah elektron, ada spin ke atas, ada spin Ke bawah. Ke bawah. Spin ke atas nilainya plus 1/2, kalau spin ke bawah nilainya minus 1/2. Jelas? Nah, oke, misalkan tadi kita ambil contoh oksigen, gelap 8. Konfigurasinya berakhir di 2s2, 2p4. Nah, jadi untuk bilangan kuantum utamanya berarti dia itu, nah kalau untuk bilangan kuantum utama dia itu berarti 2, n-nya 2. Nah, untuk bilangan L jika berakhir di subkulit S dia 0. Kalau untuk berakhir di subkulit B dia 1. Kalau berakhir di subkulit D dia itu 2. Kalau berakhir di subkulit F itu dia 3. Nah, karena dia di sini berakhir di subkulit P berarti L-nya 1. Jelas? Nah, kalau untuk magnetik isian kamar, kalau untuk subkulit S dia itu magnetiknya 0. Kalau untuk P magnetiknya dia itu dari plus 1, 0, min 1. Kalau untuk D magnetiknya dari plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2. Kalau untuk F magnetiknya dia dari plus 3, plus 2, plus 1, 0, min 1, min 2, min 3. Sampai sini paham? Nah, untuk magnetik dari oksigen, karena dia berakhir di subkulit P, maka kita gambar isian kamar dulu. Subkulit P kan dia orbitalnya ada 3. Nah, elektronnya ada 4. Spin ke atas lalu spin ke bawah. Di sini plus 1, 0, min 1. Karena berakhir di isian kamar yang pertama berarti nilai M-nya plus 1. Nah, karena spin ke bawah berarti S-nya min 1/2. Jadi ingat, ini nilai kuantumnya empatnya berbeda. Itu dijelaskan dalam larangan Pauli. Sampai sini paham? Minus baru plus. Kalau yang dijelaskan di YouTube plus. Kalau yang saya minus dulu. Jadi minus dulu. Kalau yang plus dulu baru plus. Pasti kita jelaskan. Plus dulu. Iya. Kalau yang sama minus dulu. Oke, jadi sampai sini paham? Oke, saya kasih satu contoh lagi, habis itu kalian kerjakan. Nanti saya tuliskan di sini ada contoh soal yang bisa jawab, silakan maju ke depan. Ini ada nilai tambahan. Oke, contoh lainnya misalkan apa? Ambil contoh apa? Misalkan nitrogen 7 ya? Itu ada nomor atom 7. Oke, ada yang bisa jelaskan konfigurasinya? Sebutkan saja. 1S2, 2S5, 2P, 3. 2P, 3. Oke. Nah, untuk bilangan kuantum magnetik
yang pertama bilangan kuantum utama berarti dia Dua. dua. Nah untuk L karena dia berakhir di subkulitnya berarti L-nya satu. Nah untuk magnetiknya ingat untuk subkulitnya dia orbitalnya ada tiga. Nah di sini muatannya 3 berarti 1, 2, 3. Di sini plus atau minus? Plus 1 nol minus 1 karena dia berakhir di isian kamar yang ketiga berarti dia nilainya M-nya magnetiknya minus 1. Lalu karena dia berakhir spin ke atas maka nilai spinnya adalah plus 1/2. Gampang kan? Ya. Oke, saya kasih contoh. Jadi ada contoh soal nanti silakan yang bisa jawab maju ke depan. Oke, untuk soal yang pertama Yang sama-sama kan. oke, silakan yang mau mengerjakan soal nomor 1. Jihan siap? Silakan. Juara 1, saya pikir 1. Jihan. Atau di mana? Sarwati mungkin bisa kerjakan. Maju. Dari sini. Oke, pertama kita kerjakan dari konfigurasinya dulu. Salah parmu deh. Makin apa sudah hilang. Tadi kau semangat. Semangat kakak. Lalu kita masuk ke bilangan kuantum utama atau L. Adanya 3. L-nya karena berakhir di subkulit S berarti L-nya Nol. Nah untuk magnetiknya berarti orbitalnya 1 karena berakhir di subkulit S. Ini juga nol. Juga orbital. punya dulu. Pegang teh. Pakai berapa tuh buat temannya? Ya. Ingat untuk magnetiknya S yaitu Nol. berarti di sini nol berarti magnetiknya nol karena terakhir spin ke bawah nilainya termin jelas. Nah nanti saya akan bagi kelompok ya, saya bagi 4 kelompok nanti saya bagikan dalam KPD ya. Jadi di situ ada tugas kelompok, silakan dikerja per kelompok, silakan diisi namanya, yang tidak aktif silakan dicatat namanya, silakan dikerja minggu depan dikumpul dan dipresentasikan di ucapan tuh. siap ya. Nanti saya percayakan juga kelasnya untuk bagi kelompok. Saya nanti minggu depan masing-masing kelompok silakan presentasi. Ketua kelasnya bagi 4 kelompok ya. Oke, mungkin sebelum saya akhir yang pengen ditanyakan dari sini yang masih belum dipahami. Tidak ada. Silakan. Mungkin di sini kita masih saya sendiri ya. Kalau menurut sepengetahuan saya apa yang sudah dikatakan oleh kakak kita tadi itu sudah betul Bu. Jadi seharusnya itu magnetik pertama itu minus karena dari awal itu minus dulu. Jadi semakin banyak magnetiknya maka akan mencapai plus. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya. Berapa sudah buat temannya? Oke, ada lagi? Tidak ada jelas ya? Jelas. Oke, mungkin sekian dulu dari pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Jangan tiba masa tiba akal. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.